Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai observasi yang saya lakukan dalam perusahaan retail Mall Solo Square. Nama saya Muhammad Yusuf dan ini penjelasan dari saya. Yang pertama mengenai informasi dari perusahaan Solo Square. Yang pertama itu profil perusahaan Solo Square. Solo Square sendiri adalah sebuah pusat perbelanjaan yang terkenal di kota Surakarta, tepatnya beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi nomor 451 sampai 455 Surakarta, Jawa Tengah. Alamat lengkapnya di Jalan Brigjen Slamet Riyadi nomor 451 sampai 455 Pajang Laweyan, Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Jam bukanya jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nomor HP-nya sebagai berikut. Kemudian lanjut ke produk yang dijual. Nah, ada beraneka ragam produk yang dijual, yaitu yang pertama supermarket, restoran, tempat karaoke, bioskop, optik, perlengkapan rumah, outlet pakaian branded, toko elektronik, food court, salon, dan karaoke. Ini tenan-tenan yang bekerja sama dengan pihak Solo Square ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian lanjut dalam aspek pemasaran. Solo Square memberikan diskon. Pelaku usaha fashion brand menggeber diskon hingga 70% pada acara tertentu, misalnya pada saat menjelang Lebaran, di Atrium Solo Square. Hal tersebut untuk menarik minat pengunjung Solo Square sekaligus ajang untuk memperkuat branding produk mereka agar lebih dikenal. Para pelaku usaha pakaian dan sepatu itu memaksimalkan kesempatan Ramadan untuk menawarkan produk terbaik mereka. Kemudian dari segi kualitas, nah, pembeli itu mencari pakaian yang bagus dan murah. Jadi kalau melihat diskon pasti mereka langsung membelinya. Dan juga yang berhenti ada juga yang berhenti untuk melihat, sekedar melihat-melihat. Nah, eh, dari segi aspek pemasaran itu ya Solo Square juga memperhitungkan tentang kualitas ya, karena yang dicari pembeli itu yang bagus dan murah. Kemudian selanjutnya dari segi aspek SDM. Kemampuan para staf memberikan layanan yang dijanjikan segera atau cepat tanggap, akurat, dan memuaskan. Karyawan memiliki pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya. Empatinya meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang baik, perhatian secara personal, dan pemahaman atas kebutuhan individu dari para pelanggan. Segi pelayanan yang diukur melalui beberapa item penilaian, yaitu pelayanan karyawan tenan, pelayanan keamanan, pelayanan petugas parkir, pelayanan cleaning service, dan pelayanan customer service mendapat nilai cukup dari pengunjung. Kemudian lanjut, lokasi Solo Square ya. Yang pertama yang harus dipertimbangkan yaitu peraturan zonasi daerah setempat. Nah, peraturan zonasi itu merupakan faktor yang paling penting dan diprioritaskan dalam pemilihan lokasi shopping mall di Kota Surakarta. Peraturan zonasi yang berlaku pada saat tahun berdirinya shopping mall tersebut adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota Surakarta bagian selatan tahun 1996. Nah, jadi sebelum buka, Solo Square itu harus apa itu melihat peraturan zonasi pada rencana detail tata ruang Kota Surakarta ya, yang sudah di planning oleh pihak pemerintah setempat. Jadi kalau tidak sesuai itu tidak bisa buka. Kemudian yang kedua konsumen. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu segmentasi pasar dan jangkauan pelayanan. Yang ketiga ketersediaan moda transportasi. Shopping mall di Kota Surakarta memperhatikan dan memilih lokasi dengan akses transportasi umum yang paling baik. Pada tahun 2004 hingga 2010, Kota Surakarta itu dilayani oleh angkutan bus umum dan angkutan umum. Kemudian yang keempat, tingkat arus lalu lintas. Shopping mall di Kota Surakarta itu lebih memilih lokasi yang tidak terlalu padat agar konsumennya mudah untuk mengunjungi shopping mall tersebut. Kelima, kemudahan dicapai dari fasilitas umum. Shopping mall di Kota Surakarta melihat fasilitas umum di sekitarnya sebagai kegiatan yang akan mendatangkan konsumen yang paling banyak. Nah, fasilitas umum tuh meliputi kayak sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya.
Kemudian ketersediaan jaringan listrik. Nah, di kota Surakarta sendiri itu seluruh kawasannya sudah teraliri listrik dengan baik, sehingga shopping mall tidak terlalu sulit dalam memilih lokasi yang sesuai. Kemudian yang ketujuh itu biaya. Biaya lahan ya. Di kota Surakarta itu harga lahan yang ditempati oleh shopping mall adalah harga lahan yang tertinggi pada tahun tersebut, yaitu kisaran 10 juta hingga 20 juta per meter ya. Itu tinggi sih. Kemudian yang kedelapan, ketersediaan jaringan drainase. Shopping mall di kota Surakarta lebih memilih berada pada jaringan drainase dengan jenis drainase tertutup, karena dengan kondisi tertutup membuat jaringan tersebut tidak butuh banyak perawatan. Kemudian yang kesembilan, kesesuaian kondisi geologi dan hidrologi. Existing bangunan shopping mall di kota Surakarta memiliki tinggi bangunan 5 lantai dan 1 lantai basement. Jadi harus disesuaikan ya kondisi geologinya. Jangan takutnya itu ambruk, gampang ambruk karena tanahnya tidak kuat atau semacamnya ya. Kemudian yang ke-10, suspension, yaitu meskipun tidak terlalu signifikan, faktor ini bagi shopping mall di kota Surakarta maksimalkan keuntungan yang bisa didapatkan dengan memanfaatkan kegiatan sekitar area pembangunan shopping mall tersebut. Jadi kalau areanya itu area eksternal atau lingkungan di sekitarnya itu rame, nah maka kegiatan pembangunan itu akan mempengaruhi lah kegiatan pembangunan tersebut. Kemudian yang ke-11, generatif. Solo Square yang berada di pinggir kota lebih mudah untuk menarik konsumen dari kawasan di sekitar kota Surakarta karena lebih mudah dijangkau. Kemudian yang ke-12, lokasi dan jarak dengan pesaing. Nah, di kota Surakarta itu lokasi dan jarak dengan pesaing merupakan faktor yang paling akhir untuk dipertimbangkan investor dalam memilih lokasinya. Karena sudah ada pasarnya tersendiri ya. Kemudian tata letak ruang Solo Square, yaitu yang di sini ada denahnya ya. Di sini cuma ada sampai lantai 3 dari ground floor atau basement, kemudian lantai 1, lantai 2 dan lantai 3. Kemudian bentuk ruang publik pusat perbelanjaan di Solo Square. Nah, seperti inilah ya gambarnya. Itu yang pertama itu ground floor. Nah, untuk pementasan, pameran, festival, perlombaan, bazar. Nah, itu di situ. Kemudian yang kedua itu lokasi sirkulasi, bentuknya linear, berfungsi untuk tempat tunggu. Jadi lebih ke untuk lalu lalang saja sih. Kemudian yang ketiga ini area food court. Biasanya itu bentuknya kotak ya. Kemudian banyak sekali tempat makan dan banyak sekali meja kursi untuk makan di tempat. Kemudian area bioskop. Bentuknya linear, berfungsi sebagai tempat tunggu bioskop. Kemudian dari segi manajemen relasional bisnis retail, ada banyak tenan ya, seperti Hypermart, Matahari Department Store, dan Cinema XX1. Mempunyai pula ratusan tenan lainnya seperti fashion, apparel, aksesoris, game, tenan, F&B, resto, bakery, dan masih masih banyak jumlah yang lainnya ya. Ini brand-brand internasional sih, internasional dan nasional, semuanya ada. Kemudian analisis dari perilaku konsumen pada bisnis retail tersebut. Nah, ini saya ambil dari review pelanggan di internet ya. Yang pertama dari username Rani Prakoso. Atmosfernya very like it, mallnya cukup tua tapi fasilitas dan gerai di dalamnya komplit, tempat makannya pun enak buat hangout together dan forever. Pengunjung dan penjualnya pun juga mengikuti fashion terkini termasuk desain dalam mallnya. But mungkin perlu ada sedikit perbaikan untuk hiasan depan mall karena mulai menghitam dan agak kusam. Hanya untuk saran nih, biar pengunjungnya tidak berkurang dan ada pergantian suasana yang baru. Positif sekali ya. Bahkan ada sarannya juga. Kemudian ini dari username Roma Donia Wahyuning Putri sebagai berikut. Untuk nongkrong bersama teman dan keluarga, mall yang kecil dan ramai menjual berbagai macam kebutuhan fisik dari harga menengah hingga ke atas. Lokasi dekat halte bus, taksi, dan ojek online, serta Jalan Slamet Riyadi sebagai salah satu jalan terpadat di kota Solo. Mampir ngiyup terkadang
hanya untuk beli Thai tea dan menghindari panas dan hiruk-pikuk kendaraan pribadi yang terlalu banyak. Kemudian yang ketiga dari username Anis Rahayu Utami. Mall ini pokoknya mantul karena mall ini lengkap, mudah bersih, murah bersih, enak buat hangout bareng teman, tempatnya asik, ada bioskop juga, pokoknya aku recommended deh. Kemudian yang keempat ada username dari username Dila Godil. Love it, mall recommended banget, bisa jadi pusat perbelanjaan terbaik dan tempat nongkrong. Semua fasilitas terjamin bersih, satpamnya pun ramah, best mall tidak pernah mengecewakan. Kemudian selanjutnya buatlah analisis pengelolaan bisnis retail tersebut ya. Dari segi manajemen barang dagangan, pengelolaan barang dagang adalah aspek yang sangat krusial dalam bisnis retail. Pandangan bahwa kategori barang dagang yang disusun dalam hierarki bahkan membentuk departemen yang dapat dipandang sebagai SBU atau Strategic Business Online. Merupakan kunci dalam pengelolaan retail secara modern karena akan terkait dengan penetapan strategi yang akan sangat mempengaruhi kinerja retail secara keseluruhan. Kemudian dari segi manajemen toko terkait dengan operasional toko, di mana operasional toko akan meliputi aktivitas harian yang harus dilakukan oleh manajer toko, mulai kesiapan sebelum toko dibuka dan memastikan toko telah siap melayani pelanggan, sampai dengan toko tutup melalui manajemen by walking. Kemudian evaluasi kinerja manajemen retail. Analisis kinerja manajemen retail ini dibutuhkan terkait dengan cara, metode, dan apa yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja barang dagangan maupun implementasi analisis ABC. Analisis sell-through, analisis multi-atribut, dan analisis kuadran dalam mengevaluasi kinerja manajemen retail barang dagangan tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.